Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 33 sampai 40. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, karena begitu besar kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau boleh himpunkan kami ibu-ibu di dalam persekutuan kaum perempuan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Namun kami mengaku sungguh kami tidak mampu dan tak layak untuk mengartikan firman ini tanpa campur tangan, tanpa pertolongan daripada Dikau, ya Tuhan. Karena itu Bapa mohon kiranya Roh Kudus Engkau artikan firman ini bagi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, biarlah kami sama-sama diberkati. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Terpuji Bapa Sorgawi, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 33 sampai dengan 40 yang menyatakan, lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetris dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam yang indah ini kita telah membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 19 ayat 33 sampai 40, yang kalau kita melihat dari tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Demetris menimbulkan huru-hara di Efesus. Dan tema yang ada pada SPU pada malam hari ini yaitu selesaikan dengan jalur yang semestinya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala di dalam kehidupan kita akan menghadapi banyak persoalan, bahkan banyak pengaduan-pengaduan yang akan
kita alami di dalam kehidupan kita. Kadangkala pemaksaan kehendak dengan cara dan aturan sendiri tidak dibenarkan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa pada bacaan kita, di sini kita melihat bahwa Demetrius ini mengadukan Rasul Paulus dengan segala macam cara bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, sehingga itu mereka diadukan ke mahkamah pengadilan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa ternyata Rasul Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu tidak melakukan sesuatu yang membuat atau menghujat daripada dewa-dewa daripada bangsa atau orang-orang Efesus. Sehingga di sini kita melihat bahwa panitia menyampaikan kepada mereka supaya mereka harus melakukan pengaduan kalaupun mereka tidak menyetujui hal demikian. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada keinginan atau mau menolak hal yang tidak sesuai dengan kehendak, maka sampaikanlah menurut aturan dan jalur yang telah ditetapkan. Jadi kekacauan yang sering terjadi itu biasanya bahwa ada sekelompok orang yang mengatakan atau mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar, sehingga mereka mengabaikan orang lain. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita demikian. Kadangkala ada masalah, ada persoalan, kita langsung mengadukan orang lain tanpa kita memikirkan apakah yang kita lakukan itu sudah benar. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita ini, kita bisa melihat bahwa pada ayatnya yang ke-39 itu, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Atau kalau kita mau mengadukan sesuatu, kita harus mengadukan ke pihak-pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang dapat mengambil keputusan yang benar, sehingga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita adukan itu dapat terselesaikan dengan baik. Kalau kita lihat selama ini di dalam bangsa kita, bahkan kadangkala terjadi unjuk rasa di mana-mana kita biasa lihat. Dan kalau kita membaca, kita melihat dari perkembangan saat ini banyak hal sering terjadi bahwa ada orang yang menginginkan segala cara untuk membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Dan itu memang sering terjadi di kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi mari kita melihat bahwa setiap kebijakan yang diputuskan pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Dan itu memang yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita mengadukan seseorang, kita berharap bahwa keputusan yang diambil akan membuat kita menjadi tenang. Tetapi kadangkala ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, kalaupun kita memiliki masalah atau persoalan yang ada, jangan kita cepat mengambil tindakan atau mengambil keputusan yang tidak sesuai. Tetapi mari kita melihat apa yang kita sampaikan atau apa yang kita adukan, itu sudah sesuai dengan
yang dianjurkan atau tidak. Untuk itu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, biarlah kita dalam kehidupan kita, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus pertimbangkan baik-baik. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Ataukah yang kita lakukan itu menimbulkan huru-hara? Bahkan mungkin kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain juga merasa dirugikan. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu, kita pun bijaksana di dalam mengambil keputusan, bahkan sikap yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Kita jangan cepat melakukan sesuatu tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita bijaksana di dalam mengambil segala tindakan, dan apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya seakan-akan kita melakukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji Bapa Surgawi. Haleluya. Amin.